Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Azhara dari kelas 11 TJKT 1. Asal sekolah saya SMK Negeri 1 Amir Gading. Di video ini kita masuk ke bab pertama, di mana kita akan berkenalan dengan virtual machine. Di bab pengenalan virtual machine ini, kita akan belajar mengenai apa itu virtual machine, kemudian arsitektur yang digunakan dalam virtual machine, dan juga kita akan mencoba mendownload dan menginstal VirtualBox maupun VMware. Oke, kita akan memasuki pembahasan pertama, yaitu apa itu virtual machine? Di sini teman-teman bisa melihat pada layar teman-teman itu sudah saya siapkan dua buah gambar, di mana gambar ini ialah gambar arsitektur. Jika teman-teman melihat pada gambar sebelah kiri, ini ialah arsitektur tanpa menggunakan virtual machine. Di bagian paling bawah itu terdapat yang namanya hardware, seperti storage, kemudian ada compute, memory, network, dan sebagainya. Nah, di atas hardware terinstall OS atau operating system. Kemudian di atas OS ada application. Jadi diibaratkan hardware ini paling bawah ini ialah laptop kita. Nah, misalkan di laptop saya itu terinstall yang namanya OS, di mana saya menggunakan operating system Windows. Kemudian di Windows saya terinstall aplikasi-aplikasi. Nah, itu arsitektur tanpa menggunakan virtual machine. Nah, sekarang bagaimana dengan arsitektur yang menggunakan virtual machine? Jika teman-teman melihat pada gambar sebelah kanan di bagian paling bawah ini, hampir sama dengan arsitektur tanpa menggunakan virtual machine, di mana terdapat hardware juga seperti storage, compute, memory, network, dan yang lainnya. Dan terinstall yang namanya operating system. Nah, tapi bedanya di atas OS itu terdapat yang namanya hypervisor. Jika teman-teman masih bingung apa itu hypervisor, hypervisor adalah sebuah aplikasi yang kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual machine. Jadi, misalkan teman-teman sudah menginstal hypervisor itu, teman-teman bisa membuat yang namanya virtual machine. Nah, teman-teman juga bisa membuat banyak virtual machine, tetapi tergantung dari storage laptop teman-teman. Misalkan storage teman-teman itu 512 GB. Nah, itu kan besar sekali ya. Teman-teman mungkin bisa lebih banyak membuat yang namanya virtual machine. Jika teman-teman melihat di sini juga ada yang namanya hardware, storage, ada juga compute, memory, juga ada network, dan lain-lain. Tapi bedanya dengan hardware ini adalah hardware virtual. Jadi virtual machine ini diibaratkan komputer virtual kita. Jadi pada komputer kita itu terinstall yang namanya hypervisor. Nah, kita bisa membuat virtual machine atau komputer virtual di mana hampir sama seperti komputer kita, dapat hardware juga, kemudian OS, kemudian kita bisa menginstal aplikasi juga yang lainnya. Lanjut ke penjelasan kedua, yaitu arsitektur pada virtual machine. Oke, jadi di sini saya sudah siapkan dua buah gambar. Yang pertama adalah bare metal arsitektur atau tipe 1 hypervisor. Kemudian pada tipe 2 hypervisor itu ada host arsitektur. Jadi apa sih perbedaannya? Jika bare metal arsitektur itu setelah hardware kita bisa menginstal yang namanya hypervisor, dan kita langsung bisa membuat banyak virtual machine. Nah, pada bare metal arsitektur itu hanya hypervisor yang sering digunakan. Biasanya ada Promox, kemudian ada VMware ESXi. Tapi bedanya ialah jika VMware ESXi berbayar, kalau Proxmox itu open source dan juga gratis. Tapi disarankan untuk teman-teman yang bekerja di kantor itu baik menggunakan VMware ESXi karena tentunya lebih banyak support dan fiturnya juga lebih bagus. Nah, kemudian kita masuk ke tipe 2 hypervisor, yaitu host arsitektur. Jika kita lihat perbedaannya pada hardware itu, terinstall dulu yang namanya host OS. Jadi sebelum hypervisor pada host arsitektur itu, kita harus menginstal yang namanya host OS, di mana di atas OS baru kita bisa menginstal yang namanya hypervisor. Jadi pada hypervisor yang digunakan host arsitektur itu biasanya ada VMware juga, cuman ini VMware Work version dan juga ada VirtualBox. Sama seperti sebelumnya, jika VirtualBox itu gratis, VMware Workstation itu berbayar. Oke, jadi setelah teman-teman install yang namanya hypervisor itu, teman-teman bisa langsung membuat yang namanya virtual machine. Dan teman-teman juga bisa membuat banyak virtual machine tergantung kapasitas yang dimiliki oleh laptop teman-teman. Pada host arsitektur ini biasanya digunakan pada laptop atau komputer kita sendiri. Jadi digunakan ketika kita ingin belajar ataupun ingin mencoba virtual machine. Nah, itu biasanya bisa menggunakan
host arsitektur. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kita akan mencoba mendownload dan menginstal hypervisor. Jadi kita akan menggunakan tipe 2 hypervisor, di mana kita akan menginstal hypervisor. Di sini hypervisor yang digunakan itu biasanya atau kebanyakan itu ada VirtualBox dan juga VMware. Di video kali ini kita akan mencoba mendownload salah satunya, yaitu VirtualBox. Oke, kita langsung saja. Jadi teman-teman bisa langsung klik pencarian, lalu cari Google Chrome atau Microsoft Edge. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan Microsoft Edge. Oke, di sini kita langsung saja ketikkan download VirtualBox. Nah, jika sudah menampilkan seperti ini, teman-teman bisa scroll sedikit ke bawah, lalu teman-teman bisa klik link yang paling atas, yaitu download Oracle VM VirtualBox. Lalu kita klik 2 kali. Lalu di sini teman-teman diharuskan memilih host OS yang digunakan laptop atau komputer teman-teman. Jadi misalkan ya, host OS saya adalah Windows, jadi saya mengklik yang Windows host. Jika teman-teman memakai host Mac OS atau Linux, teman-teman bisa memilih sesuai host teman-teman. Nah, karena host saya Windows, jadi saya klik Windows. Lalu sudah mulai mendownload, dan teman-teman bisa tunggu saja. Tapi di sini saya tidak akan mendownload VirtualBox karena saya sudah mempunyai filenya. Oke, jika sudah selesai mendownload, kita masuk ke file Explorer. Lalu cari unduhannya ya. Sudah ketemu, lalu klik 2 kali aja, terus klik next lagi, next, yes, install, terus klik finish. Oke, jadi saya sudah selesai menginstal. Kita cek di beranda apakah sudah ada aplikasi VirtualBox-nya. Di sini sudah ada ya aplikasi VirtualBox-nya, kita bisa klik. Dan ini adalah tampilan awal aplikasi VirtualBox. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu download dan install hypervisor VMware. Di mana hypervisor VMware itu termasuk dalam hypervisor yang sering digunakan dalam host arsitektur. Selanjutnya kita akan mendownload aplikasi VMware. Di sini teman-teman bisa klik di pencarian, lalu cari Microsoft Edge atau Google Chrome. Tapi di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Lalu ketika di pencarian, download VMware. Lalu di sini teman-teman bisa memilih link yang paling atas, yaitu download VMware Workstation Player. Jika sudah diklik, teman-teman bisa scroll sedikit ke bawah. Lalu teman-teman bisa memilih sesuai host OS teman-teman. Karena saya menggunakan host OS Windows, saya klik yang sebelah kiri. Dan jika teman-teman menggunakan host OS Linux, teman-teman bisa memilih yang sebelah kanan. Setelah selesai menentukan host OS apa yang digunakan oleh teman-teman, teman-teman bisa klik download now. Di sini saya mencontohkan klik download now yang host OS Windows, tapi di sini saya tidak akan mendownloadnya karena saya sudah memiliki filenya. Oke, kita lanjut ke tahap penginstalannya, yaitu kita akan masuk ke file Explorer untuk menginstal aplikasi VMware-nya. Oke, jika sudah, kita bisa masuk ke file Explorer, lalu cari file yang menyimpan downloadan VMware yang sudah kita download tadi. Lalu kita klik VMware yang sudah kita download tadi. Klik ya. Lalu klik ya lagi. Kita klik next. Terus kita klik next lagi. Ini next lagi, next, kita klik install. Di sini sudah terinstall aplikasi VMware-nya. Kita klik 2 kali. Tunggu. Jadi ini tampilan awal aplikasi VMware. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan di tutorial yang saya berikan ada kalimat yang kurang jelas. Jikalau ada, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.